Iya, rambutmu dirawat banget. Sudah bertahun-tahun berani jual semua ya. Sudah dijual semua. Pacarku lolos kuliah. Butuh uang. Bro Feng, Wewe, rambutmu kenapa kok dipotong pendek banget? aku panas jadi potong semua. Lihat, aku bawa sesuatu buatmu. Lihat, aku bawakan apa. Dengan uang ini, uang kuliahmu hampir cukup semua. Dari mana uang sebanyak ini? Dari orang tuaku, jangan tanya lagi. Cepat ambil ini. Kamu benar-benar Shufeng berani tipu uang anakku di sini. Tante Tang, aku tidak. Pergi kerja saja sana. Kalau kamu cari Vivi lagi, aku patahkan kakimu. Ayah, kenapa begitu? Om Tang, Tante Tang, bukankah kalian dulu sudah setuju biar aku sama Vivi berpacaran? Itu dulu, karena kamu bisa masuk universitas, akan punya masa depan. Tapi aku dengar dari warga desa, kamu gagal ujian. Vivi itu gadis tercantik desa. Mana mungkin nikah sama kamu? Yang nggak punya masa depan. Ayo pulang. Pulang. Feng Ke, Eh, Shufeng, kamu di sini ya? Wah, selamat, selamat. Selamat apa? Selamat kamu lulus universitas. Kamu anak desa kita yang pertama kuliah. Iya, lihat Vivi dapat pacar bagus. Om Tang, Tante Tang, kalian beruntung, hahaha. Anaknya Shu pincang lulus universitas. Nggak cuma lulus, juga jadi juara kabupaten. Keren banget. Hahaha. Sudah, jangan senang dulu. Masuk universitas gunanya apa? Keluar negeri itu mahal banget. Shufeng, keluarga kalian miskin. Biaya perjalanan aja sulit dikumpulkan, apalagi uang kuliah. ayah kok ngomong gitu? Iya benar. Ayahnya Shufeng itu cuma bisa bertani. Lihat aja bertani dapat uang berapa sih? Sekarang juga kesehatannya menurun. Iya, ini uang asing. Tapi itu dolar. Itu mahal banget. Shufeng, gimana mau kumpulin uang segitu? Iya Shufeng. Menurutku kamu nggak bisa lanjut sekolah. Kayaknya nggak bisa kuliah. Mending pulang aja. Bantu ayahmu bertani. Kalau nggak punya uang, aku kerja cari duit. Itu aja kan cukup. Aku pasti kuliah. Aku nggak cuma mau masuk universitas, aku juga mau sukses di sana. Aku bakal buat Wewe hidup bahagia. Xiao Feng. Gawat, gawat. Ayahmu jatuh. Lukanya parah. Cepat pulang lihat. Ayah, 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 jatuh di mana? Ayah nggak apa-apa kan? Ayah nggak apa-apa, duduk-duduk. Tadi ada orang desa datang. Mereka bilang, katanya kamu lulus kuliah. Nah, akhirnya kamu sukses. Ayah senang banget. Tapi uang buat keluar negeri, walau kita jual semua, tetap nggak cukup. Ayah jangan salahkan diri sendiri. Aku kerja di luar biar bisa bayar kuliah sendiri. Tapi uang kuliahnya puluhan juta. Sebentar lagi kamu masuk kuliah. Uangnya, gimana pun nggak cukup. Ayah, aku udah belajar bertahun-tahun. Aku nggak mau nyerah. Kesehatan ayah makin hari makin lemah. Tapi kali ini kamu pergi jauh banget. Ayah takut. Sebelum ayah meninggal, nggak bisa ketemu kamu untuk terakhir kalinya.
Maaf ayah. Aku anak yang nggak berbakti. Aku nggak mikirin ayah. Ayah yang nggak berguna. Ayah malah nyusahin kamu. Ayah jangan gitu. Ayah, kamu bener. Aku nggak seberuntung itu. Buku ini, aku nggak lanjut baca. Jangan disobek. Jangan disobek. Feng, kenapa kamu sobek surat itu? Surat itu penting banget. Itu mimpi kamu. Maaf Weiwei. Aku nggak bisa kuliah. Enggak, kamu harus kuliah. Biaya kuliah jangan khawatir. Nggak, aku nggak mau nyusahin kamu. Itu mimpi kamu bertahun-tahun. Aku nggak bisa cuma lihat kamu menyerah. Aku pasti kumpulkan uang kuliah. Tapi kamu mau kemana dapat uang sebanyak itu? Aku punya cara sendiri. Kamu nggak perlu tahu. Weiwei pintar belajar. Tahun depan bisa masuk universitas bagus. Tapi dia keras kepala. Sudah naksir sama Shufeng. Nggak tahu mirip siapa. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu ke sana lagi nemuin si Shufeng itu? Ayah, ibu. Bisa pinjamkan aku uang? Shufeng nggak cukup biaya sekolah. Aduh, Ayah, ibu, tolonglah. Ini soal masa depan Shufeng. Masa depan. Tolong bantu dia. Shufeng itu anak itu, kalau dia pergi, dia nggak akan balik. Dia anak miskin. Kalau dia lihat dunia luar yang penuh godaan, masih mau sama kamu. Cewek desa, jangan bodoh. kalau kamu memang suka Shufeng, harus ikat dia. Jangan kasih uang buat kuliah. Kalau nggak, dia pasti kabur. Aku percaya sama Shufeng. Dia nggak kayak gitu. Dibilang keras kepala, kamu juga nggak paham. Tahu nggak, biaya mahasiswa tuh mahal. Uang kita bukan datang dari angin. Masa depanmu mau kamu buang juga? Saya sudah menetapkan hati pada Shufeng seumur hidup. Kamu makan dari sini tapi mengkhianati keluarga. Meski mati pun, aku tak akan kasih kamu uang sepeser pun. Sadar dong. Kalau kamu berani bantu Shufeng lagi, kita putus hubungan ayah anak. Ayah, ibu buka pintu. Ayah, ibu percaya sama Shufeng ya? Boleh kan? Ayah. Keluarga Kak Zhang juga nggak punya uang lebih. Kupikir, Nggak ada, cepat pergi. Paman Zhang, Siapa? saya, keluarga Paman pasti ada uang lebih. Bagi sedikit ya. Nggak ada uang? Nggak ada. Beneran nggak ada. Pergi sana, pergi. Pergi. Datang. Wah, bukankah ini gadis tercantik desa kita? Ada apa cari saya? Zhang Shao Shufeng. Bukankah dia sudah diterima kuliah? Masih kurang banyak biaya kuliahnya. Anda keluarga kaya di desa kita. Bisa pinjamkan sedikit uang ke kami? Oh, minta pinjam uang ke saya? Tenang saja, saya pasti akan mengembalikannya. Zhang Shao, nanti semua kerjaan kotor dan berat di rumahmu bisa saya tangani semua.
uangnya juga akan saya kembalikan 2 kali lipat. Baiklah, masuk saja. Terima kasih Zhang Shao. Kebaikan Anda sangat besar. Saya pasti akan membalas Anda. Tak perlu tunggu nanti. Sekarang saja. Kamu mau apa? Saya sudah pinjami uang. Masa tidak boleh pegang-pegang? Biar senang dulu. Dasar jahat. Imut. Sudah dikasih muka malah nggak tahu diri ya. Dengerin gue. Shufeng itu sampah di antara orang miskin. Sama aja kayak bapaknya. Seumur hidup nggak bakal sukses. Kalau kamu ikut dia, kamu cuma bakal hidup sia-sia. Shufeng pasti akan sukses. Lebih sukses dari kamu. Masih belum cukup buat bayar uang sekolah. Harus gimana? Dokter, ambil 1 tabung lagi ya. Kalau diambil lagi bahaya. Ambil 1 tabung lagi, aku bisa kumpulin uang sekolah Fengge. Tolong aku. Wei Wei, kamu kenapa? Fengge, uang sekolahmu akhirnya udah cukup. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu Aku nggak apa-apa. kamu jual darah ya? Kamu kamu jual darah ya? Nggak apa-apa. Feng, aku taruh semua milikku. Aku yakin kamu nanti pasti sukses besar. Kamu harus kuliah ini. Kenapa kamu bodoh banget? Feng, mereka bilang kamu nggak bakal balik. Aku percaya kamu pasti akan kembali kan? Wei Wei, aku bersumpah, aku, Shufeng seumur hidup nggak bakal kecewain kamu. Oh, bapak tua nggak guna itu datang cari kamu. Jang, ini sertifikat rumah yang dulu kamu minta, aku udah bawa. $15.000 10 hektar tanah. Mau ambil atau enggak? Makasih Zhang. Ini hasil panen keluarga aku, kacang sama beras. Orang tua udah tamat. Ini barang terakhir berharga di rumahmu. Ini satu-satunya barang berharga yang tersisa. Zhang, Tuan Muda Zhang, aku mohon ambillah saja. Meski harus mengorbankan badan tuaku ini, aku tetap ingin biayai anakku kuliah. Hahaha.
Ambil saja uang ini. Ayah memang kurang mampu. Hanya bisa kasih segini. Ayah, aku nggak mau. Simpan saja buat berobat. Tenang saja. Nanti kalau aku kuliah, aku kerja sendiri, cari uang buat hidup. Ambil saja, ya. Di mana-mana butuh uang. Ayah, dengarkan aku. Ambil saja. Tidak mau. Aku ajak semua orang buat antar kamu. Xiaofeng, ini dari semua orang kami kumpulkan 576 telur ayam. Ambil ini. Kami percaya padamu. Xiaofeng, ayahmu hidupnya susah. Belajar yang rajin, buat ayah bangga. Kami orang desa tak punya kemampuan Xiaowei gadis baik dan pengertian. Pulang cepat setelah selesai belajar. Semangat, 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 semangat. Semangat, semangat. Semangat, kerja keras ya. Feng Ke. Ini simpul hati buatan aku. Selama ada ini, hatiku selalu bersamamu. Hari ini semua orang hadir. Mohon bantu aku jadi saksi. Aku dan Weiwei sudah lama saling cinta mendalam dan berjanji sehidup semati. Sekarang Weiwei adalah tunanganku. Weiwei, tunggu aku pulang setelah lulus. Aku pasti menikahimu secara terhormat dan membawamu masuk rumah dengan megah. Kincir angin kecil datang. Pergilah. Matikan saklar cepat. Shufeng, apa kamu akan jadi yang pertama berhasil kembangkan fusi nuklir terkontrol? Shufeng, 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 Shufeng. Shufeng, 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 Shufeng. Pak Shu, Anda berhasil? Benar, dunia akan berubah total.
Tuan Shu, kamu ciptakan energi tanpa batas untuk umat manusia. Energi Nobel pasti milikmu. Saya resmi wakili Akademi Sains Daxia. Undang kamu gabung. Pemimpin Daxia sudah tunggu kamu. Direktur, tolong bantu saya. Sampaikan maaf ke pemimpin. Saya mau pulang temui seseorang karena saya tunggu saat ini. Sudah 8 tahun. Siapa yang lebih penting dari pemimpin? Gadis itu diam-diam mendukung saya 8 tahun. Dia selalu ada buat saya. Tanpa dia, saya tak mungkin selesaikan riset ini. Sekarang waktunya tepati janji saya. Saya pulang untuk menikahinya. Biar dia jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Wanita paling bahagia. Di dunia ternyata ada wanita luar biasa setia seperti ini. Benar-benar berkah bagi Daxia. Tuan Shu, tenang saja. Saya pasti akan laporkan ini ke raja, biar dia siapkan hadiah pernikahan untukmu. Pasti akan buatmu menikah dengan megah. Paman, kau belum sembuh. Istirahatlah baik-baik. Aku pergi kerja sekarang. Wei Wei, Ada apa, Paman? kau sudah tunggu Shufeng 8 tahun, juga rawat aku 8 tahun. Shufeng itu mungkin benar-benar tak bisa kembali. Jangan tunggu dia lagi. Cari yang lain saja. Iya, Paman, Shufeng pasti akan kembali. Dia sudah janji padaku. Aku pergi kerja dulu. Tang Wei, kamu masih muda. Kenapa kerja lebih keras dari kami? Kerja mati-matian banget. Sial, ketemu orang salah. 2 tahun lalu dia ditipu. Dia pinjam uang. Bantu tunangannya. Kuliah, cowok itu. Sudah 8 tahun. Tak ada kabar sama sekali. Dia terlilit utang. Masih harus bantu cowok itu. Rawat ayahnya yang sakit. Bukankah ini benar-benar Chen Shimei zaman sekarang? Kamu masih nunggu dia? Dengarkan Om sekali, nak. Cowok kayak gitu nggak layak ditunggu. Aku percaya dia pasti akan kembali. Ada masalah. Tang Wei, Zhang Wei Hao ke rumah Shu datang nagih utang. Cepat cek sana. Apa? Pak Sud datang, orang tua datang. Buka pintu. Sebentar. Uangnya mana? Tuan Zhang, ini simpanan saya buah kaleng. Coba deh. Siapa mau makan sampah begini? Saya kesini nagih utang, cepat bayar. Tuan Zhang, bukan saya nggak mau bayar. Tapi bunganya makin besar. Semakin lama makin banyak. Saya benar-benar nggak sanggup. Nggak mampu bayar, dulu jangan pinjam uang. Pinjam buat Shufeng kuliah. Ngimpi jadi orang sukses. Keluarga Shu nggak punya nasib itu. Hari ini nggak bisa bayar. Hancurkan saja ini untuk kulakukan. Jangan, tolong jangan. Jangan, tolong jangan. Zhang Shao, kumohon. Tolong jangan dihancurkan. Berhenti. Kau pukul orang sakit. Kau manusia? Ku peringatkan Tang Wei, jangan ikut campur. Uang ini dipinjamkan ke Shufeng. Shufeng sudah kabur. Aku cari ayahnya untuk tagih utang. Itu wajar. Aku tunangannya Shufeng. Aku akan tanggung utangnya. Mau tanggung utang Shufeng ya bisa 30 juta serahkan. Dulu Shufeng cuma pinjam 10.000. Kenapa harus bayar 30 juta, 30 juta? Karena aku yang punya utang. Aku bilang 300.000, ya 300.000. Kalau nggak bisa bayar. Oke, kamu juga bisa bayar. Jangan. Dengar ya Tang Wei. Kalau kamu mau nikah sama aku, utang ini selesai. Kalau enggak, nasib Shu tua bisa kamu tebak. Jangan sampai jangan setuju sama dia. Kamu merawat aku dengan tulus. Keluarga Shu sudah salahin kamu. Anakku
mengecewakan hatimu. Bagaimanapun, nggak bisa biarin kamu masuk ke jurang. Paman, Orang mati, utang tetap utang anakku. Aku bayar dengan nyawaku. paman. Orang tua itu sok keras sama aku. Ayo, mati depan aku. Ayo. Kalau begitu, aku akan mati di depanmu. Paman jangan, paman. Lepaskan, biarkan aku mati. Lepaskan. Paman jangan putus asa. Shufeng belum pulang, masih harus berbakti padamu. Kamu nggak boleh pergi. Meski semua orang nggak percaya, dia pasti pulang. Aku percaya Shufeng pasti akan pulang. Mau 8, 10, 18 tahun, aku akan tetap tunggu dia. Mau bikin aku marah ya? Semua pria di dunia sudah mati. Kamu cuma pilih Shufeng seorang saja. Brengsek. Kamu mau bikin aku marah? Semua pria di dunia sudah habis. Kamu cuma pilih Shufeng saja. Wei Wei, jangan salahkan ayahmu. Dia juga demi kebaikanmu, Pak Tua. Sudah, jangan cari lagi. Cuma segini. Demi Wei Wei. Kita sudah habis-habisan bantu keluarga Shu. Kamu mau kemana? Pinjam uang Weiwei, anaknya keras kepala. Malahan dapat Shufeng si tidak setia. Kita nggak bisa lihat anak menderita kan? Jadi uang rumah sakit Paman Shu dulu biaya rawat inapnya. Itu kalian ayah ibu yang bantu aku. Aku sama sekali nggak tahu. Ayah ibu, makasih banyak. Aku nggak bisa lawan keras kepala kalian. Zhang Xiao, ambil dulu uang ini. Sisanya nanti kita cari cara. Cuma segini uangnya, mengusir ngemis ya. Ayah mau ngapain? Tangkap orang tua ini, tangkap mereka. Kalian ngapain? Zhang Xiao, Zhang Xiao. Ngapain? Hey, Weiwei. Lepaskan aku. Hari ini kalau kamu nggak mau nikah sama aku bakal bunuh orang tua ini. Mau setuju atau enggak? Weiwei, jangan. Weiwei, jangan. Jangan, Weiwei. Pukul sampai mati. Jangan. Udah pikirin belum nikah atau enggak? Cowok bukan sih mukulin orang tua. Hebat banget. Lanjut, jangan berhenti. Berhenti, aku mau nikah. Jangan. Bro Feng, aku nggak kuat lagi. Kamu beneran nggak balik? Jangan lupa barusan kamu janji apa ke aku. Ini pernikahan terbaik yang aku siapkan buat kamu. Apa yang bisa Shufeng lakukan? Hari ini aku dan Tang Wei akan menikah di depan warga desa, semua jadi saksi. Terima kasih banget buat semua yang datang ke pernikahan kami. Makasih ya. Zhang Xiao bilang, kalau dia nikah sama Tang Wei, proyek pembangunan jalan itu bakal dikasih ke anak kita. Keluarga Tang bakal jadi paling kuat di desa. Kita bisa berkuasa di desa. Benar tuh, Zhang Xiao ganteng banget. Dia dan Tang Wei pasangan serasi banget. Bener nggak? Hahaha, iya, iya, iya. Menurutku Tang Wei harusnya dari dulu nikah sama Zhang Xiao. Aduh. Itu semua gara-gara Shufeng. Si pengkhianat itu bikin Tang Wei nunggu 8 tahun. 8 tahun ya. Waktu yang ditunggu sudah tiba. Mari kita mulai upacara pernikahan.
salam kepada langit dan bumi. Kamu masih mikirin Shufeng. Dia sudah pergi ke luar negeri 8 tahun, belum pulang sama sekali. Adikku bilang dia demi uang, bunuh orang, masuk penjara. Dia nggak akan keluar seumur hidup. Nggak mungkin. Shufeng nggak mungkin lakuin hal kayak gitu. Perempuan bau itu udah nikah sama aku. Sekarang dia istriku, Zhang Weihao. Kamu masih berani mikirin Shufeng? Mau aku pukul kamu sampai mati? Berani mukul anakku. Aku lawan kamu. Aku lawan kamu. Kalau kamu nggak nurut, ikutin upacara nikah. Aku jamin, 3 orang tua ini nggak bakal lihat matahari besok. Lanjut. Salam kedua kepada orang tua. Selamat kepada sang ahli. Selamat atas pernikahan. Kembali ke kampung halaman dengan bangga. 3 lapis hadiah pernikahan. Sudah siap semua? Hadiah pertama sudah siap. Hadiah kedua juga siap untuk dikirim. Weiwei, hari ini aku ingin kamu menikah denganku dengan megah. Pasangan saling hormat. Lepaskan aku. Pasangan saling hormat. Aku mau lihat siapa berani sentuh dia. Weiwei, aku datang untuk menikahimu. Shufeng benar-benar pulang. Bukannya dia membunuh orang? Bukannya di penjara seumur hidup? Feng, kau pulang. Aku tahu kau bukan orang yang ingkar janji. Maaf, aku datang terlambat. Akhirnya kau pulang. Ayah, aku pulang. Anak durhaka. Ayah. Ayah, ada apa? Shufeng, kamu tinggalkan kami 8 tahun. Masih bisa pulang tanpa malu? Dasar Chen Shimei, keluar dari sini. Pergi, pergi. Kenapa aku besarkan anak sejahat kamu? Ayah ngomong apa sih? Aku bukan anak durhaka. Masih ngeles aja. Biaya kuliah kamu dibayar Tang Wei kan? Obat dan biaya ayah juga dibayar Tang Wei kan? Satu desa tahu kok. Shufeng kabur. Nggak balik lagi. Kamu anak durhaka tanpa hati nurani. Anak durhaka, anak durhaka. Dengar penjelasan saya selalu kerja dalam proyek rahasia, nggak bisa bebas. Saya pulang kali ini untuk tepati janji lama, 10 li pakaian merah, mahar miliaran, menikahi Weiwei. Cepat, cepat naik pesawat. Harus tepat waktu berikan mahar ke Shugoshi. Aku belum pernah dengar pekerjaan apapun bisa batasi kebebasan orang. Surat pun nggak boleh. Jangan pura-pura. Satu desa tahu kamu pakai uang Tang Wei buat foya-foya dan judi. Utang numpuk. Sampai rampok dan bunuh. Kamu masuk penjara. Jangan ngomong sembarangan. Apa aku bohong? Pak Su yang bilang ke dia. Apa aku bohong? Aku bukan pembunuh. Kalian nggak tahu fakta, tapi tetap nyalahin aku. Ini fitnah. Diam. Sekarang sudah begini. Kamu masih asal bicara. Berlutut. Kalau masih anggap aku ayahmu, berlutut sekarang. Ayah, Berlutut. Kamu tahu salahmu? ayah, salahku di mana? Kamu masih ngeles. Ayah, aku anakmu. Kamu nggak percaya aku? Aku nggak punya anak seperti kamu. Anak yang nggak tahu malu. Kamu tahu salah, tetap salah. Sudah sering dinasehati, nggak berubah. Hari ini harus dihukum.
Kalau enggak, aku kecewa sama Weiwei. Lao Shu, pakai ini buat pukul dia. Paman jangan begitu. Weiwei, jangan halangin aku. Semua ini keluarga Shu utang ke kamu. Hari ini aku harus hukum anak durhaka ini di depan semua orang dan kasih penjelasan buat kamu. Buka bajunya sekarang. Dari kecil aku ajari kamu 3 aturan hidup. Kamu lupa semua. Sudah hilang dari ingatan. Ayah, aku nggak lupa. Aku selalu ingat, selalu patuhi. Kalau begitu aku tanya, apa aturan pertama? Jujur jadi orang kerja dengan sungguh. Kamu pakai uang sekolah. Yang Weiwei dapatkan dengan nyawa. Buat mabuk-mabukan hura-hura. Cambukan pertama. Buat kamu yang hidup liar. Nggak mau kerja dengan benar. Ayah, aku tidak. Kamu masih berani membantah. Aku tanya kamu. Apa aturan kedua? Hormati orang tua, patuhi saudara. Hormati yang tua, beri jalan pada yang bijak. Kamu pergi 8 tahun. Tak ada kabar. Bahkan surat pun tidak ada. Weiwei yang jaga aku untukmu. 8 tahun penuh. Cambuk ini buat kamu. Tidak setia, tidak berbakti. Tinggalkan istri dan anak. Cambuk ini aku terima. Maaf, ayah. Saya salah. Saya tanya satu hal terakhir. Ingat asal saat minum. Balas budi. Selama ini Weiwei jual darah buat kamu. Donasi biaya sekolah untukmu. Bayar utangmu. Korbankan 8 tahun masa mudanya. Persahabatan ini lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Cambukan ini untukmu. Hati serigala, hati anjing. Tak tahu terima kasih. Shufang, Ayah, saya tidak lupa. Saya pulang untuk nikahi Weiwei. Masih berani bilang mau nikahi dia. Lihat tangannya. Lihat pundaknya lagi. Dia telah mengorbankan 8 tahun masa mudanya semua demi kamu. Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini dia banyak menderita. Kamu layak untuk dia? Weiwei, maafkan aku. Feng, aku rela. Aku, Shufeng, bersumpah seumur hidupku tak akan mengecewakanmu. Jika ingkar, biar disamba petir, mati tak tenang. Cukup. Aku percaya kamu. Kamu gila ya? Sampai sekarang masih percaya kata si bajingan itu? Tang Wei, kamu masih nggak ngerti situasi ya? Kamu punya utang sama aku. Kamu itu milikku. Shufeng sudah pulang. Aku nggak akan nikah sama kamu. Uangnya akan aku bayar. Seumur hidupku aku hanya pilih Shufeng. Cukup, Shufeng. Weiwei, sudah kamu sakiti 8 tahun. Kamu mau bohongin dia sampai kapan? Tante Tang, aku pulang kali ini nggak akan kecewakan Weiwei. Weiwei, aku sudah siapkan mahar buatmu. Aku mau kamu jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kamu cuma bekas napi maharapan, jangan bercanda. Tang Wei, dia sudah bohongi kamu selama 8 tahun. Kamu masih percaya omongannya? Benar, Shufeng. Kamu miskin, nggak punya apa-apa. Mau pakai apa nikahi Tang Wei? Aku janji sama Weiwei, bikin dia jadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi aku datang hari ini bawa 3 mahar. Nilainya miliaran. Jangan omong kosong, Shufeng. Gua nggak ada waktu dengar kamu pamer. Kalau kamu benar kaya, sudah siapin mahar. Tang Wei juga nggak akan demi bayar utang jual diri nikah sama gua. Yang dibilang Jang benar. Keluarga Tang Wei demi kamu Semua hartanya habis. kalau kamu benar punya uang itu. Kenapa nggak dari dulu? Satu desa tahu. Keluargamu miskin banget. Bahkan hidup keluargamu harus dibantu sama Tang Wei. Meski Shufeng nggak punya mas kawin, nggak punya apa-apa, aku tetap mau nikah sama Shufeng. Kamu itu bodoh ya, Shufeng ini. Sebenarnya dia kasih kamu obat apa sih? Bibi Tang, Paman Tang. Aku nggak akan kecewain Weiwei. 10 kotak ini isinya adalah hadiah pertama dariku buat Weiwei. Haha, Shufeng, kamu cari aktor aja. Bawa kotak rusak begitu, bohongin orang ya. Kamu kira kami semua bodoh? Lihat semua orang, ada yang percaya kamu? Anak ini dulu jujur banget. Sejak pulang dari sana, balik nggak pernah ngomong jujur lagi. Nggak usaha mau salahin siapa. Cuma jaga gengsi, malah susah sendiri. Udah, kamu yang imut ini. Cepat keluar dari sini. Jangan ganggu pernikahan gua. Keluar, keluar. Keluar sekarang. Mau aku pergi? Kalian belum layak untuk diberitahu hari ini. Aku berdiri di sini. Hanya aku yang bisa nikahi Weiwei.
Shufeng, jangan paksa aku usir kamu. Shufeng, kami rela susah dan capek. Tak masalah, kami tak ingin Weiwei susah lagi gara-gara kamu. Paman Tang, aku takkan biarkan Weiwei menderita atau miskin. Percayalah padaku. Weiwei, kamu percaya aku? Aku Shufeng membawa 3 hadiah. Yang pertama, harta 960.000 uang tunai melamar Tang Weiwei. Mana mungkin, dia memang imut banget. Berapa uangnya ini? Ini asli atau palsu? Kayaknya Shufeng benar-benar kaya sekarang. Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Weiwei, uang ini semua buat saya kasih ke Paman Tang dan Tante Tang. Terima kasih pada mereka karena sudah membesarkan kamu jadi anak yang hebat. Ini mahal banget. Iya, Shufeng. Terlalu banyak. Feng, aku nggak seharga itu. Weiwei, di mataku kamu tak ternilai. Kalau dulu bukan karena kamu yang bantu cari uang sekolah, kalau dulu bukan karena kamu yang rawat ayahku, takkan ada Shufeng hari ini. Kamu yang ubah nasibku. Oke. Aku nggak percaya. Orang kaya pasti pulang kampung. Kamu Shufeng baru sekarang balik. Jelas ada yang disembunyikan. Iya. Kalau uangmu bersih, Kenapa selama bertahun-tahun nggak bantu ayahmu? Jangan-jangan uangmu itu dikunci. Harus tunggu sekarang baru bisa dipakai? Anak dari mana dapat uang ini? Jangan sampai lakukan hal buruk. Ayah. Weiwei, tenang saja. Setiap uang yang aku dapat jelas asalnya, bersih. Baik. Kamu bilang uangmu asalnya jelas. Berani nggak kamu kasih tahu semua orang uang sebanyak ini dapat dari mana? 1 miliar ini diberi Dasya sebagai terima kasih atas kontribusiku. Dikasih ke aku. Setiap rupiah di sini jelas bersih, nggak ada yang kotor. Bukan kamu Zhang Weihao bisa fitnah aku. Dia itu memanfaatkan warga desa nggak sekolah. Anggap kami bodoh, bohongin kami. Itu uang dari Dasya buat kamu. Kenapa nggak bilang itu dari Raja? Menurutku, semua uang ini didapat dengan tipu daya. Hampir, nggak takut nggak punya uang. Yang penting jangan sesat jalan. Nak, jujur sama aku. Selama ini di luar, kamu ngapain aja? Pak, aku kerja di riset ilmiah. Sekarang masih rahasia. Jadi detailnya aku nggak bisa bilang. Tapi tunggu sampai jam 7. Jam 7 di berita identitasku bakal diumumkan. Nanti kalian tahu semua. Aku nggak cuma bersih, tapi juga kebanggaan desa kita. Weiwei, sekarang aku bagikan kebanggaan ini ke kamu. Dalam 5 menit, hadiah pernikahan kedua harus sampai. Shugoshi. Sebentar lagi sampai. Kok ada suara pesawat sih? Pesawat siapa itu? Tuan Zhang, kalau tidak segera nikah, waktu yang baik akan lewat. Mana hadiah pernikahan kedua? Kamu tidak ada kesempatan lagi. Cepat pergi dari sini, warga desa. Jangan biarkan orang jahat ini merusak keberuntungan desa kita. Ayo, usir dia keluar. Usir, usir! Tidak boleh. Shufeng lahir di sini, besar di sini. Kalian tidak boleh usir dia. Minggir! Tidak mau. Kamu kira aku tak berani pukul wanita? Zhang Weihao, berani kau? Hadiah sudah datang. Hadiah pernikahan kedua, kehormatan. Sudah tiba tepat waktu. Pahlawan wanita. Ini maksudnya Tang Wei. Plakat ini untukku. Benar. Ini hadiah dariku untukmu, hadiah pernikahan kedua, kehormatan. Weiwei, selama ini kamu demi aku sering dipandang rendah, dihina orang. Sekarang aku mau balas dengan kehormatan ini. Sebagai ganti buatmu, plakat ini ditulis langsung oleh raja. Dengan ini, tak ada lagi orang bisa mengganggumu, menghinamu. Feng Ge. Plakat ini benar dari Raja. Kelihatannya tidak palsu. Kalian tertipu.
itu palsu semua. Hadiah ketiga sudah datang. Hadiah ketiga ini namanya ketulusan mahkota dan gaun pengantin ini. Dulu dipakai istri raja saat menikah. Wewe, dulu kau beri aku simpul hati bersama, sekarang aku sukses. Aku kembalikan selendangmu, pengantin merah di sepanjang jalan. Selama ini kamu sudah banyak berkorban untukku. 3 hadiah ini memang kecil. Aku mau pakai sisa hidupku balas cintamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Langit adil. Wewe kita akhirnya bahagia. Weiwei nggak salah pilih. Shufeng memang hebat. Bagus. Bagus sekali. Bagi uang untuk warga desa. Bagi uang. Anak muda keluarga Shu sebelumnya. Itu semua salah paham. Kelihatan kamu orang besar. Orang bijak nggak dendam. Hahaha. Aku bilang juga, kamu yang pertama di desa kita yang kuliah mahasiswa. Iya, sekarang jadi orang penting, sukses besar. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Hei bocah nakal, kok kamu hina si Feng, keponakan kita? Memang aku hina dia, ayah. Jangan tertipu mereka. Dia cuma buronan. Lihat baik-baik. Ini apa? Surat buronan. Serious. Shu Feng ada. Dia buron kasus berat. Ada hadiah. 100 juta. Dia itu buronan. Barang-barangnya itu semua hasil curian. Kalau kita biarkan dia di desa, kita semua jadi komplotan pelindungnya. Hah? Komplotan? Pantas tiba-tiba kamu pulang. Ternyata kamu kabur ke sini. Jadi kamu mau tarik semua warga desa. Licik banget kamu. Bukan. Surat ini dibuat cuma buat fitnah aku. Jangan percaya. Soal identitasku, 1 jam lagi akan diumumkan. Live nasional di Daxia. Surat buronan ini asli. Ini benar-benar resmi. Jangan coba-coba mengelak. Shufeng orangnya. Penipu dan pencuri. Barang yang dibawa dijadikan mahar. Selain itu, dia juga ngajak semua orang masuk penjara bareng. Kalian sekarang masih percaya omongannya dia? Sialan. Sama aja kayak bapakmu. Nggak punya harapan. Pantas dulu ibumu habis lahirin kamu. Langsung kabur sama pria lain. Kamu punya ibu, tapi nggak dibesarkan ibu. Dasar bocah nakal. Kamu malah balas budi dengan jahat. Cukup. Semua gara-gara kalian selalu ikut arus. Dengar gosip langsung percaya. Makanya desa kita jadi kacau begini. Miskin turun-temurun. Apa kamu bilang? Dasar bocah. Berani balikin tuduhan. Kamu mau bikin kekacauan ya? Surat buronan ini asalnya nggak jelas. Kalian percaya sama kakak Feng? Menurutku Shufeng bicaranya cukup tulus. Mungkin ada salah paham di sini. Paman dan tanteku, kalian nggak sungguh-sungguh pikir Shu Feng orang besar mau cari koneksi. Keluarga kalian bertiga, mimpi di siang bolong, sudah 8 tahun harusnya sadar. Hei kalian, kenapa cari koneksi malah sama buronan? Aduh. Teman-teman, lihatlah. Sudah tertulis jelas asal bawa Shufeng ke kantor polisi bisa dapat hadiah 1 miliar dan dolar. Dolar ya. Tangkap dia. Tangkap dia. Wewe, Tangkap dia. Nak. ayah. Aku bilang ke kalian, kalau berani sentuh aku, kalian salah besar. Nanti jangan salahkan aku nggak ingatkan ya.
Jangan dengar omong kosong dia. Kita cepat tangkap dia. Ambil hadiah 1 miliar. Kita semua tetangga. Kenapa kalian gini? Bawa juga barang curian itu. Serahkan. Saya nggak kasih. Shufeng itu nggak salah. Barangnya nggak mungkin hasil kejahatan. Shufeng itu apa hebatnya? Kenapa kamu bela dia banget? Dia miskin sampai merampok dan bunuh orang. Bahkan nggak bisa nafkahi ayahnya. Dia nggak lebih baik dari aku. Asal Shufeng, dia pasti yang terbaik. Oke. Kasih ke aku. Orang tua sialan. Ayah, Zhang Weihao, Berani-beraninya kamu pukul anakku? Dasar kamu. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Mau lihat kamu bela dia sampai kapan? Biar aku lihat kamu terus bela dia. Biar aku lihat kamu terus bela Wei. dia. Dasar jalang. Bajingan. Lepasin Wei Wei. Wei. Biar kamu kabur. Kenapa nggak kerja lain? Harus jadi buronan. Orang desa kita semua malu gara-gara kamu. Aku bukan buronan, mas, rahasiaku. Sebentar lagi habis. Nanti semua berita di Daxia, kalian pasti lihat aku. Wah. Hei, dengar semua. Shufeng salahnya sebesar apa? Bisa masuk berita. Dulu katanya dia suka judi. Pernah ditahan. Ternyata benar ya. Maluin banget. Sampai seluruh Daxia tahu di berita itu. Jangan-jangan dibilang dia dari desa kita. Aku nggak mau malu kayak gitu. Kurang gaul, kalian salah. Nanti bukan cuma desa Shu akan bangga sama aku, seluruh Daxia juga bakal bangga. Aku kebanggaan Daxia. Kalau kamu kebanggaan Daxia, gua kebanggaan dunia. Dengar ya, orang hormat aku. Aku balas lebih baik, orang hancurkan aku. Aku balas lebih keras. Ingat apa yang kalian lakukan hari ini. Nanti jangan menyesal. Menyesal apanya? Shufeng, Teknologi fusi nuklir terkontrol. Terobosan. Memberi manusia energi tanpa batas. Mari sambut. Menyembunyikan nama. Meneliti 8 tahun. Akhirnya ubah dunia. Naik panggung terima penghargaan. Padang pasir luas kuning ke langit. Pahlawan sembunyi nama 50 tahun. Mari hormat tertinggi pada Shufeng. Hormat setinggi-tingginya. Apa dia? Dia benar-benar akademisi? Aduh, aku pukul Shufeng. Habis aku sekarang. Minggir. Anak-anak. Kamu nggak apa-apa, cepat bangun. Sekarang kalian pasti percaya kan? Anakku sudah muncul di TV, dihormati. Dia benar-benar pahlawan negeri. Tang Ming, bukankah kamu bilang Shufeng orang jahat? Aduh, kamu malah pukul pahlawan negeri. Gimana nih? Dasar kejam, dia itu perempuan. Kok bisa tegak? Kalian semua juga kejam. Setelah dianugerahi, aku senang sekali pulang mau nikah. Ternyata kalian suka menindas mata duitan. Paksa Wei nikah sama Zhang Weihao. Bahkan anggap aku orang jahat. Mau tukar aku dengan uang kalian? Kalian semua yang ada di sini, tidak ada yang benar-benar tak bersalah. Semuanya salah Zhang Weihao. Dia yang suruh aku palsukan surat penangkapan. Biar kamu dikira penjahat. Supaya Tang Wei menikah dengannya. Iya, benar. Iya. Aduh, Zhang Weihao itu orang berkuasa di desa keluarga kami. Tidak punya kekuatan atau uang. Kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa panik? Kamu suka pura-pura ya? Di TV bilang Shufeng bukan Shufeng dari desa kita. Cuma mirip pengucapannya. Kebetulan saja, kamu benar-benar mau ngakui itu ya? Tuan Muda Zhang, maksudmu apa? Itu benar Shufeng, penasihat negara. Sebentar lagi dia datang. Aku nggak sembunyiin lagi. Dia adalah saksi nikah yang kuundang. Shufeng, kenapa kamu harus nyamar? Nyamar jadi penasihat negara pula? Selesai sudah kamu. Aku ingat sekarang adik Zhang Shao kenal satu ilmuwan. Namanya juga Shu. Betul, Pak Shufeng baru dapat medali negara. Jadi penasihat negara. Apa ini? Siapa sebenarnya? Di TV sudah jelas banget. Itu aku. Tadi kayaknya aku juga lihat wajah Shufeng di TV.
Di TV wajah penasihat negara cuma muncul sebentar. Orang-orang nggak lihat jelas. Jangan cari-cari celah. Wajah anakku pasti nggak salah. Adik Zhang Shao bisnis di luar negeri. Orang penting omongannya pasti benar. Ternyata kita semua salah mengenali Lao Shu. Jangan bela Shu Feng lagi. Aku nggak tahu yang bermarga Shu itu dapat gelar pahlawan dari mana. Tapi tadi di TV tayang jelas banget. Orang di berita itu aku. Kamu keras kepala banget. Tunggu aja guru negara beneran datang. Lihat aja nanti bakal malu sendiri. Tunggu apa lagi yang dapat gelar dari raja? Itu aku. Pahlawan Daxia yang asli. Ada di depan kalian. Kamu kira kita semua di sini bodoh? Hah? Siapa yang pura-pura jadi pahlawan? Kamu Aku Shu Feng, akademisi Syake, baru saja diberi gelar negarawan Daxia dan juga dipandang sebagai tempat apa ini tidak rata. Shu Feng negarawan, akhirnya kamu datang. ini dia yang legendaris negarawan. Wah, benar-benar keren. Negarawan memang beda. Mana bisa dibandingkan dengan yang biasa? Hahaha. Sampai negarawan pun diundang. Sepertinya keluarga Zhang bukan hanya di desa, di luar juga hebat juga ya. Ku dengar ada yang ngaku-ngaku jadi aku. Itu dia sudah biasa nipu. Ngaku-ngaku negarawan itu pelanggaran berat. Shu Feng, siap-siap dihukum berat. Bakalan seru nih. Hahaha. Shu Feng, jangan-jangan itu jenius yang temukan fusi nuklir yang bisa dikendalikan? Nggak mungkin bajunya sederhana gitu, kelihatan desok. Nggak mungkin. Siapa berani-beraninya ngaku-ngaku aku? Shu Feng ya. Kamu bukan negarawan di siang bolong. Pakai baju hitam dan kacamata kayak maling. Kelihatannya lebih mirip dukun ramal. Ulangi sekali lagi. Shu itu ilmuwan. Kamu bilang dia dukun. Mau cari mati. Lihat baik-baik. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Medali pahlawan nasional. Kamu dari mana kamu ambil ini? Lumayan kamu tahu barang. Jangan-jangan dia benar pahlawan. Habis sudah identitas saya sebagai dukun bisa-bisa terbongkar. Pasti ini dia yang curi. Dia memang tukang curi. Ternyata begitu. Iya, dia yang curi. Saya baru-baru ini saya juga kehilangan satu. Kalau kamu bilang medali saya hasil curian, coba kamu jelaskan penemuan apa yang bikin dapat medali pahlawan? Saya dapat karena saya karena mesin gerak abadi. Dengan mesin gerak abadi, manusia tak perlu pakai tangan. Energi bisa terus dihasilkan tanpa henti. Hehe, keren kan? Jelaskan ke dia pun percuma. Dia belum pernah kuliah. Sama kayak aku, buta huruf. Menurut hukum kekekalan energi, aturannya mesin gerak abadi tak mungkin bisa ditemukan. Please, sebelum bohong, isi dulu otakmu, baru bicara. Kamu ngatain orang banget. Saya nggak mau jadi saksi nikah ini. Saya berhenti. Shugoshi. Jangan marah. Biar saya yang kasih pelajaran ke dia. Biar kamu lega. Ngapain bengong? Cepat tahan dia. Suruh dia minta maaf ke Shugoshi. Beberapa akademisi, ada kabar terpercaya. Sudah tentang fusi nuklir terkontrol alat pemicu, ada terobosan baru. Pemimpin negara sudah perintah, kita harus lebih cepat sebelum mereka kembangkan alat pemicu. Kalau tidak, Daxia bakal makin ditekan. Ini, mana Shu Feng Guoshi kita? Cepat panggil dia kembali. Betul. Dia paling paham soal fusi nuklir terkontrol di dunia. Selama dia ada, kita masih punya harapan. Sebelum waktunya, kita harus buat alat pemicu. Shu Feng, ahli negara, sudah pulang kampung. Sekarang mungkin di desa Shu. Jadi tunggu apa lagi? Cepat ke desa Shu. Ajak Shu Feng kembali. Minta maaf pada Shu Feng. Jangan. Shu Feng adalah ahli sejati. Kalian nggak boleh begitu. Shu Feng, Benar-benar keras kepala. Yang tua nggak sopan. Yang muda juga nggak sopan. Berani ngelecehin ahli negara. Desa kita jarang kedatangan orang besar. Hampir saja oleh kalian diusir pergi kalian. Cepat minta maaf ke Shu Feng. Masa aku harus sujud ke barang palsu? Tidak ada pintunya. Aib besar.
Orang jahat lahir dari tempat miskin. Orang jahat lahir dari tempat miskin. Ternyata benar. Hari ini aku turun tangan langsung. Shufeng mau tak mau harus sujud. Biarkan Kak Feng pergi. Dasar rendah. Kamu masih bela dia. Wei, Kalau tak lanjut nikah, waktu baiknya lewat. Sudah, Zhang Shao. Kelihatannya kamu memang tulus. Tak usah peduli sampah ini dulu. Lanjutkan nikah dulu. Shugoshi memang orang besar itu sabar. Dengar nggak? Lanjutkan upacara nikah. lepaskan dia. Suka suruh orang berlutut ya. Hari ini aku bikin kamu lutut sepuasnya. Ayo pergi, Feng. Jangan takut, selama aku di sini, nggak ada yang bisa ganggu kamu. Berani gitu sama Zhang. Kamu yang pertama, siap-siap aja mati. Kalau aku nggak bikin kamu minta ampun sambil lutut, aku jadi cucu kamu. Siapa yang bisa tangkap Shufeng? Aku kasih 10 hektar tanah. Kalau dia kabur, kalian siap-siap kena masalah besar. 1 hektar 5 juta. 10 hektar 50 juta. Murah banget ini. Shufeng, kamu cari masalah sendiri. Jangan salahin kami. Jangan biarkan dia kabur. Cukup. Saya sudah investasi beberapa ratus juta untuk membangun desa kita, infrastruktur dasar. Kalau kalian berani balas budi dengan jahat, saya langsung tarik investasi. Kamu memang suka membual. Karaktermu tetap kokoh. Meski kamu punya uang, itu uang haram. Sama sekali nggak bisa dipakai. Shugoshi sudah janji bangun sekolah di desa kita. Perusahaan kontraktor Hongjian Group sudah siap mulai kerja. Kamu nggak ada artinya. Demi Daxia, semua orang harus makmur bareng. Memang seharusnya begitu. Sekolah itu aku yang carikan orang buat bangun, termasuk Hongjian Group. Itu juga aku yang cari. Shugoshi, berani nggak kamu suruh bos Hongjian Group datang buat konfrontasi langsung? Aku mau lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Kenapa aku nggak berani? Aku paling kenal sama bos itu. Tapi kenapa kamu bisa nyuruh aku? Hari ini, kalau bukan karena Shufeng aku yang pergi, Sungguh berdosa, Shufeng. Kamu benar-benar mau menjerumuskan desa kita. Ya? Kalau kamu bikin sekolah desa gagal dibangun, orang sedesa tak akan biarkan kamu. Usir dia. Kalau kalian usir aku, sekolah desa kita baru benar-benar gagal dibangun. Jangan banyak bicara, pergi. pergi. Baik, aku batal bangun sekolah ini. Kabari grup Hongjian investasi 500 juta desa Shu dibatalkan, investasi pembangunan dibatalkan. Apa investasinya dibatalkan? Jangan dong, hahaha. Bisa kasih nomor Pak Shu? Bisa nggak? Aku mau bicara sama dia. Saya dengar Tuan Shu. Dia nggak balik ke desa Shu ya. Kebetulan saya juga di sini. Kalian usir bos kayak beneran. Bos kayak beneran katanya. Menurutku kamu cuma parasit. Nggak tahu malu, cuma bisa omong besar. Iya, cuma omong doang. Jago ngomong tuh buat apa? Tetap aja dibenci semua orang kayak gitu. Tunggu setengah menit lagi, yang dibenci bukan aku. Yang dibenci bukan aku. Tadi kamu pura-pura lumayan mirip. Kalau kamu hebat, bikin orang batal investasi. Aku rela jongkok bersihin sepatu. Ingat kata-katamu. Sekarang waktunya sebentar lagi selesai. Investasi pembangunan desa Shu dibatalkan. Sudah dibatalkan, apa yang kalian lakukan? Kalian menyinggung investor. Desa nggak mau maju lagi. Bahkan grup Hongjian, kalian jadi penyebabnya. Mana mungkin, ini nggak masuk akal. Nggak mungkin. Shugoshi jelas bilang dia yang investasi. Kenapa satu kata dari Shufeng langsung batal investasi? Adiknya Zhang bilang Shufeng memang ilmuwan. Apa mungkin Shufeng adalah Guoshi yang asli? Mana Shugoshi? Kenapa heboh banget sih? Shugoshi, investasi dana desa kita dibatalkan. Sebenarnya ada apa ini? Iya, Shugoshi baru saja dia telepon. Kenapa dalam 1 menit Bos Chen dari Hongjian bilang kita sudah buat investor marah? Bukankah Anda investor? Iya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Betul, saya yang telepon suruh mereka tarik dana. Hah? Kenapa? Kenapa? Shufeng cuma omong kosong.
Selalu susahkan saya. Dekat orang baik jadi baik, dekat orang jahat jadi jahat. Kalian satu desa sama dia. Saya curiga kalian sejahat dia. Lihat saya baik dan jujur. Mau kerja sama menipu saya kan? Baik dan jujur, kamu tega bilang gitu? Diam! Shufeng, sudah 8 tahun. Kamu masih sama seperti ayahmu. Memalukan. Di depan itu desa Shu. Cepat. Dulu Shufeng, waktu kamu kumpulin uang buat kuliah, hebohnya luar biasa. Bukan cuma satu desa yang tahu, desa sebelah juga tahu. Sekarang malah jadi penipu kelas kakap. Paman kakek, Ayah. Kenapa kamu datang? Minggir, dasar pecundang. Pergi. kakek paman. Ayahku kali ini jatuhnya parah banget. Bisa pinjam uang sedikit? Cuma kali ini. Biar aku bawa ayah ke rumah sakit buat periksa. Terima kasih kakek, terima kasih paman kedua, aku mohon. Ayahmu tidak berbakti padaku. Malah aku harus keluar uang untuk obatin dia. Tidak bisa. Kakek, uang bangun rumah ini ayahku juga keluar banyak. Karena uang itu kakek tolong kali ini saja, cuma sekali ini. Dasar bocah nakal, maksudmu apa? Mau hitung-hitungan sama keluarga? Iya kan ayahmu itu dulu kami pungut. Kami juga rawat dia bertahun-tahun. Semua itu memang kewajibannya. Kalian berdua seperti lintah penghisap darah. Pergi. Shufeng, kamu ketahuan bohong? Malah fitnah Shu Guoxi halangi desa kita jadi kaya. Kamu banyak dosa. Bikin malu keluarga Shu. Kaya atau tidaknya desa Shu tergantung kata-kata saya. Tapi saya rasa kamu juga nggak percaya. Kurang ajar, saya kakekmu. Gimana sih sikapmu bicara? Shufeng masih berani bantah sama kakek. Jangan lupa ayahmu itu cuma bisa tanam padi. Keluargamu di desa termiskin. Kamu juga nggak punya masa depan, ijazah nggak ada. Pengetahuan pun nggak ada, muka keluarga Shu kita. Sudah kamu permalukan semua. Kenapa aku nggak bisa kuliah? Kakek paman kedua. Apa kalian nggak sadar? Apa maksudmu? Apa yang aku maksud? Kakek, kamu paling tahu. Hei, kamu mau ngapain? Kakek paman kedua segelas ini. Sudah lama aku mau bersulang. Xiaofeng, Aku habiskan gelas ini. Kalian, terserah. Mau bikin leluhur kita bangkit dari kubur ya? dasar anak durhaka, buang saja minumannya ke tanah. Itu buat arwah mati. Kalian semua, apa bedanya sama yang sudah mati? Kalian pantas jadi keluargaku. Cuma karena ayahku nggak bisa cari banyak uang. Kakek kamu ke ayahku, sering pukul dan marahin dia. Semua kerja kotor dan berat, selalu kasih ke dia. Padahal paman kedua pemalas, suka makan enak dan berjudi. Tapi kamu ambil uang ayahku, buat bantu dia terus. Ayahku kerja keras tanpa ngeluh, rawat kamu puluhan tahun, sampai badannya rusak, sering nggak ada uang buat berobat. Tapi kamu gimana? Kamu nggak mau keluar uang buat beli obat buat dia. Kurang ajar, berani banget. Kamu berani nasihatin kakek. Kenapa aku nggak bisa kuliah? Bukankah karena kamu pilih kasih? Kalau aku pilih kasih, kenapa? Pamanmu pintar cari uang. Pernah kasih keluarga dapat puluhan juta. Tapi ayahmu cuma sampah, nggak punya duit. Ibumu dulu takut miskin karena ayahmu. Setelah melahirkan kamu, ikut orang kota pergi. Kamu itu anak liar. Aku bisa besarkan kalian. Kalian harusnya berterima kasih. Shu Guoxi Zhang Shao. Maaf banget ya. Ayah Shufeng nggak sukses. Aku nggak pernah suka dia. Shufeng apalagi sama aku. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Kalau mau nyalahin, salah mereka berdua. Sudah ya, Zhang Shao, setelah sekolahnya jadi, keluarga Shufeng tanah di belakang itu masih buat aku kan? Tergantung kamu. Oke, terima kasih Zhang Shao. Keluarga di bawah satu atap, di mata kalian begitu rendah? Ayah, adik, kok bisa ngomong gitu sih? Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak gagal kayak kamu. Kalian lanjutkan saja nikahan Zhang Shao. Ada aku di sini. Shufeng nggak berani macam-macam. Bro Fang, Dengar nggak? Kamu pasti jadi milikku. Wanita Zhang Weihao.
Shufeng, tolong aku. Tolong aku. Shufeng, Mau apa kamu? Jangan coba-coba ganggu pernikahan Zhang Shao. Halangi dia. Aku bilang nggak boleh nikah, ya nggak boleh. Kamu berani bikin ribut di meja minum. Gila, bener-bener gila. Sudah gila total. Kena roh jahat anak durhaka. Dia di luar. Pasti kena roh jahat. Tolong, tangkap dia. Bawa ke rumah leluhur buat bersihkan roh jahat. Jang, kamu beneran batalin nikahnya? Sudah begini, nikah buat apa? Hari ini aku pasti habisi dia. Tolong, usir roh jahat. Energi jahat masuk, dihantui setan. Harus dicambuk dengan ranting willow, buang sial, usir setan dan kejahatan. Shufeng, ranting willowku penuh energi positif. Pas untuk usir setan dari kamu. Jangan pukul, jangan lakukan itu. Sangat bodoh. Kalian benar-benar tak tertolong. Aku batal nikah hari ini. Kamu juga jangan senang. Shufeng, Wei Wei. Wewe, kamu bodoh atau tidak? bukan Shufeng yang kena, tapi Paman Shu yang kedua. Semua orang. Kalau bukan karena Zhang Shao memaksa aku menikah dengannya, Feng Ge nggak akan lakukan itu. Kamu perempuan, jangan ikut campur urusan pria. Shufeng dulu nggak hormat orang tua. Lalu membalik meja dan bikin kacau. Hampa, hari ini aku harus wakili leluhur mengusir energi jahat di tubuhnya. Enggak, Shufeng itu cuma impulsif. Dia nggak ada niat buruk. Feng Ge lakukan itu buat selamatin aku. Sumbernya dari aku, bukan salah dia. Aku yang menularkan energi jahat ke dia, Paman Shu. Bukankah Anda mau usir energi jahat? Pukul aku saja, pukul aku 2 kali lipat, boleh? Wewe, cepat pergi. Hari ini mereka memukulku. Suatu hari nanti aku akan balas 10 kali lipat. Sampai mati pun kamu tetap melindunginya, benar ya? Oke, aku kasih kamu kesempatan. Sekarang kamu berlutut. Merangkak lewat bawah celanaku. Aku bisa suruh mereka lepaskan dia. Gimana? Itu sudah terlalu keterlaluan. Kenapa? Tang Wei juga cewek. Masa harus merangkak di bawah celana cowok? Itu salah dia sendiri. Karena bela Shufeng si pecundang itu. Kalau mau salahin, salahkan dia karena nggak tahu diri. Baik. Asal kamu lepaskan Shufeng, aku akan berlutut. Wewe, jangan berlutut. Wei Wei. Jangan Wei Wei. Wei Wei kamu. Zhang Shao, Sungguh dosa. Zhang Shao, Shufeng, berani sekali kamu. Zhang Shao, kamu nggak apa-apa? Shufeng, aku pasti akan habisi kamu. Semua, Shufeng sudah melawan langgar norma menindas warga desa. Kita harus keluarkan dia. Hapus dari silsilah, usir dari desa. Warga desa kami benar-benar ilmuwan. Kali ini khusus datang ke desa Shu, meminta Shufeng dan Shu Guoxi bergabung dengan Akademi Sains Daxia. Izinkan kami masuk? Tidak bisa. Kalau kalian teman Shufeng yang datang untuk bantu dia kabur, kita akan celaka. Betul, pokoknya tidak bisa. Tidak, hari ini kami harus bertemu Shu Guoxi. Shufeng, kamu jadi begini. Kamu menyesal. Zhang Weihao paksa gadis desa tertindas rakyat. Dia memang bukan orang baik. Aku lakukan ini cuma biar orang baik tak dipermalukan lagi. Orang jahat tak dimaklumi lagi. Kalau terus pegang prinsip ini, akhirnya dijauhi semua orang. Aku terima saja. Masih berani ngeles. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Yang tak bisa diselamatkan itu kalian. Shufeng si bocah itu mati pun nggak mau minta maaf ke Tuan Zhang. Kalau Tuan Zhang marah ke aku, nggak kasih aku tanah. Nggak bisa. Aku harus lebih keras ke Shufeng.
Warga desa ikuti aturan leluhur. Menghapus nama dari silsilah harus lewat voting semua warga desa. Orang kayak dia yang memberontak, haruskah dihapus namanya? Hei kamu. Kalian jawab dong. Pikir baik-baik ya. Kalau kalian usir dia dari desa, aku bakal investasi lagi buat bikin waduk, bikin saluran air, bikin sekolah. Semua itu gampang. Shufeng dari kecil tumbuh besar di desa Shu. Apa benar mau usir dia? Asal usir dia, kontrak langsung tanda tangan. Kalau tidak batal. Dia sudah banyak masalah. Jangan sampai kita kena juga. Hapus nama! Jangan hapus nama Shufeng warga desa. Hapus nama! Ayah, aku mohon tolong beri Shufeng satu kesempatan lagi. Siapa buat salah, tanggung sendiri. Hari ini kan hari nikahan. Mana orangnya? Ini sebenarnya di mana? Silsilah, hapus nama, apa itu? Aku, Shufeng, tidak peduli sama sekali. Nah, yang paling penting bagi orang adalah kembali ke asal. Akhirnya pulang kampung saat meninggal. Kamu tumbuh besar di keluarga Shu, di tanah ini. Dan orang desa kita hidup dari tanah. Kalau kamu dihapus dari desa, tak dapat jatah tanah. Benar. Oh, aku akhirnya paham. Paman kedua, pantas kamu dan kakek selalu menentangku setiap kali bertemu. Ternyata kalian cari cara hapus namaku dari silsilah keluarga. Usir aku dari desa Shu, supaya bisa rebut tanah keluargaku, kan? Salahmu sendiri nggak bisa apa-apa. Siapa yang mau kamu salahin? Aku paman keduamu. Kalau dihitung serius, tanah itu atas namaku. Nggak ada yang nggak boleh. Iya, Shufeng, nasibmu hari ini cuma salahmu sendiri, nggak bisa salahin orang lain. Iya benar. Lagi pula, kamu Shufeng buat desa Shu nggak ada kontribusi. Sekarang desa Shu mau maju, mau sukses. Kenapa kamu ikut untung? Awalnya tanah ini aku nggak mau. Tapi sekarang harus aku ambil. Shufeng, kamu sudah dihapus dari silsilah keluarga. Itu keinginan semua orang. Bukan terserah kamu. Menurut hukum, kamu nggak punya hak menolak bagi tanah. Secara logika, aku lahir di desa Shu. Tumbuh di desa Shu. Makan nasi Shu. Minum air Shu. Tanah ini membesarkanku. Selama aku masih bermarga Shu, tanah ini, kamu nggak boleh menolak bagi ke aku. Aduh. Orang yang rusak nama keluarga kayak gini pun nggak bisa kalian usir. Desa kalian benar-benar nggak becus. Barusan aku telepon suruh kirim kontrak pembangunan. Minta dikirim ke sini. Terpaksa aku batalkan. Jangan. Jangan Shugoshi. Kita usir dia sekarang juga. Tidak. Jangan salahkan Shufeng. Dia benar-benar tidak memalukan keluarga. Jangan bela dia. Shufeng, kamu nggak punya hati. Mau celakain seluruh desa. Ini kesempatan langka desa kita. Bisa jadi kaya. Malah mau dihancurkan sama kamu. Aku akan pukul kamu. Kakek sudah lihat sendiri. Mereka yang keterlaluan. Aduh. Ayahku tercinta. Masa depanku cuma andalkan tanah itu. Tanah itu harapan satu-satunya. Kalau Shufeng nggak diusir dari desa Shu, seluruh desa bakal kena sial gara-gara dia. Shufeng, aku kakekmu. Kamu mau aku berlutut minta tolong? Kakek, aku tanya. Ayahku susah payah menghidupimu puluhan tahun. Kenapa kamu remehkan dia? Kamu masih berani tanya ibumu setelah lahirkan kamu, langsung kabur ikut orang kota. Bikin keluarga Shu jadi bahan olok-olok desa. Mukaku yang tua, jadi malu karena dia. Salahkan saja ayahmu tak berguna. Dia tak bisa pertahankan ibumu. Tapi jujur dan baik, bukan salah ayahku juga. Gagal mempertahankan wanita, itu salah dia. Kamu juga nggak berguna. Gimana ayahmu bisa punya anak durhaka kayak kamu? Kalau tahu waktu kamu lahir, mendingan langsung dibunuh aja. Anak dua. Apa aku dan Shufeng putus hubungan kakek cucu? Shufeng bukan lagi bagian dari keluarga Shu, jadi nggak dapat tanah lagi. Ya benar. Kakek, Anda yakin mau putus hubungan sama saya? Darah yang mengalir di saya, itu darah keluarga Shu. Keluarga Shu kami lebih baik nggak pernah punya anak durhaka kayak kamu. Baik, jangan nyesel nanti.
Saya Shucheng di depan semua warga desa. Dengan umur 80 tahun. Di sini bersumpah. Tak akan menyesal. Memutus hubungan darah dengan Shufeng. Kakek, tolong ingat, hari ini Anda yang memutus hubungan darah dengan saya. Bukan saya, Shufeng, yang tak mengakui keluarga. Jangan banyak omong, ayo mulai. Seseorang bawa pisau. Bawa pisau. Kakek, ini terakhir kali saya memanggilmu seperti itu. Tebasan pertama, putus hubungan darah. Tebasan kedua, putus hubungan kasih. Tebasan ketiga, putus akar keluarga. Xiaofeng, Mulai sekarang, perasaan telah putus. Sebab sudah habis, akibat sudah selesai. Mulai sekarang, darah daging tak bersatu lagi. Seumur hidup tak akan bertemu lagi. Pak Shu ini jangan-jangan sudah pergi dari desa Shu? Aku sudah cari seluruh desa. Cuma aula leluhur yang belum. Jangan-jangan di sana. kita susah payah. Lepas dari gangguan warga, cepat cari Shugoshi. Semua saya Shu Lao'er mewakili desa Shu kita. Semua orang tua dan warga melakukan upacara penghapusan nama Shufeng dari silsilah keluarga. Mulai sekarang desa Shu tak ada Shufeng lagi. Hahaha. Bagus, bagus. Mulai sekarang bisa bangun sekolah, juga bisa bangun waduk. Hahaha. Hari-hari baik akan datang. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Saat ini, kalian semua sudah tutup jalan hidup sendiri, dengan tangan sendiri. Xiaofeng, Xiaofeng. Tidak apa, ayo pergi. Tunggu, kau hancurkan pernikahanku, bikin kacau sekali, bahkan tendang bagian vitalku. Mau keluar gajang berhenti, lalu mau pergi begitu saja. Mau keluar gajang berhenti, lalu mau pergi begitu saja. Jadi mau apa? Ganti rugi. Harus ganti rugi ke Zhang Shao. Mau berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Terlalu banyak, kan? Ini sama saja dengan merampok. Apa bedanya? Waktu kalian di pernikahan saya bertindak semaunya. Kalian pikir itu berlebihan. Merusak acara saya, mengganggu tamu saya, bahkan memukul saya. Minta 2 juta pun masih kurang. Katanya kamu tokoh negara. Katanya kamu nggak kekurangan uang. Kenapa sekarang nggak punya duit? Saya memang nggak kurang uang, tapi saya nggak bodoh. 2 juta, kamu nggak layak. Kalau nggak ganti rugi, hari ini kamu nggak bisa keluar dari sini. Ada uang yang memang harus saya bayar, nggak akan kurang sepeser pun, tapi yang nggak harus saya bayar, nggak akan saya kasih. Kamu. Pak Shu, akhirnya Anda angkat. Saya lihat Anda juga dari desa Shu. Soal pembatalan investasi, pikirkan lagi baik-baik. Pak Chen tak perlu dipikirkan. Baru saja saya dikeluarkan dari desa Shu. Mulai sekarang, saya tak perlu pulang kampung lagi. Sekolah ini, saluran air ini, waduk ini, semua tak akan saya bangun. Tunggu sebentar, saya segera ke sana. Aktingmu lumayan meyakinkan. Kau kira dengan panggil Pak Chen, kami semua langsung percaya? Percaya atau tidak, terserah. Nanti jangan sampai nangis menyesal. Biar saja nanti kau menyesal. Hahaha.
Halo, Pak Chen mau ke sini. Ya, kami di aula leluhur. Pak Chen dari Hongjian Group segera tiba. Nanti lihat saja, kamu bakal kena. Benar. Kalau kamu memang hebat, seumur hidup aku kerja buat kamu. Jadi budak juga nggak masalah. Hitung aku juga ikut. Nanti aku juga bakal sujud minta maaf. Oke. Ingat semua ucapan kalian ini. Kalau kamu memang pahlawan nasional, kalau kamu benar-benar investor kami, aku Zhang Weihao akan sujud merangkak di bawah kakimu. Tak nyangka kamu terobsesi banget soal merangkak itu. Hebat juga obsesi kamu. Kayaknya aku harus memenuhi permintaanmu. Kamu, Bos Chen dari Hongjian Group datang. Shufeng, kamu habis. Hahaha. Shufeng, mau lihat gaya apa lagi kamu kali ini? Shufeng, saya mau lihat kali ini kamu masih bisa pura-pura. Hahaha. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Emas pasti bersinar. Tapi kamu cuma serpihan kaca. Cuma memantulkan cahaya. Dasar pembangkang. Bos Chen, tepat sekali Anda datang. Orang gila ini. Dia bukan cuma pura-pura jadi orang penting. Dia juga bilang dia yang investasi dana pembangunan desa kita. Diam kamu. Bos Chen, ini dari Daxia. Bos Shub. Bos Shub, tolong jangan tarik investasi. Proyek infrastruktur desa kita. Benar-benar Shufeng yang investasi. Orang palsu ini ternyata benar-benar punya uang. Grup Hongjian kami bisnis beberapa tahun terakhir susah. Tolong kasihanilah saya. Lanjut investasi di desa saja. Kalau Anda nggak investasi, tanah di desa ini bakal nggak ada harganya. Perusahaan kami pasti bangkrut. Lagi pula 500 juta buat Anda nggak ada artinya. Katanya mau bantu desa kan? Sebenarnya kenapa mau tarik investasi? Kenapa mau tarik investasi? Kenapa? Tanya dia. Tanya mereka. Tanya semua. Kalian semua bodoh. Sebenarnya kalian ke Pak Sul lakukan apa? Rezeki besar sudah datang, malah kalian usir pergi. Oh iya. Saya mau bilang satu hal lagi. Saya dengar pabrik adik Zhang Weihao akhir-akhir ini mau tanda tangan kontrak dengan Xingyao Technology. Kontrak 100 juta, bener kan? Kok kamu tahu? Kontrak itu saya yang suruh bos Xingyao Technology kasih ke adikmu, biar adikmu bangun desa. Menurutmu gimana saya tahu? Selain itu saya juga tahu kebanyakan dari kalian hampir semua ikut proyek itu. Dan juga investasikan semua aset kalian. Tapi sekarang saya umumkan proyek dibatalkan. Nggak mungkin. Kamu bohong. Habis kita. Keluarga kami juga investasi di proyek itu. Dasar brengsek. Bukankah kamu bilang dia buronan? Berani narik bajuku, berani mukul aku. Kenapa kalau aku mukul? Itu tabungan hidupku. Padahal aku percaya banget sama kamu. Kamu bikin keluarga kami ikut rugi juga. Aduh, pesanan itu dikirim oleh Sugoshi, bukan Shufeng. Masih keras kepala aja. Shufeng itu penipu. Selain keluarga Tang Ming, memang aku nggak bilang tentang pesanan ini ke orang lain. Apa mungkin benar Shufeng yang lakukan? Pasti dia dengar aku teleponan sama Zhang Xiao. Makanya dia tahu tentang kabar ini. Tenang aja. Pesanan nggak bakal dibatalin. Pesanan nggak akan batal. Tuh kan, benar kan? Dengar nggak? Pesanan nggak batal. Proyek infrastruktur itu gimana penjelasannya? Bukankah Sugoshi bilang proyek infrastruktur juga investasinya dia? Bagaimanapun juga Shufeng pasti sudah kaya banget. Menyenangkan dia nggak salah. Haha. Xiaofeng. Salah paham. Kita pasti ada salah paham apa? Haha, iya Shufeng, kita beneran nggak nyangka kamu bisa sukses banget. Sampai jadi orang kaya. Dan masih mau bangun infrastruktur desa. Iya, kita tumbuh bareng. Saudara sejak kecil ya. Bantuin aku dong. Aku baru sadar. Wajah berubah di operasi cuan aja kalah cepat sama kalian. Ah, jangan gitu. Kita semua satu desa. Kadang pasti ada gesekan lah. Hehe. Iya Shufeng. Sekarang salah paham udah kelar. Gimana kalau proyek ini tetap lanjut? Iya, lanjut aja. Lanjut bangun infrastruktur. Hahaha. Maaf. Keputusan aku nggak bakal berubah. Kalian ini orang yang suka kaya, benci miskin. Kalian akan terjebak di desa ini seumur hidup. Kalian akan terjebak di desa ini seumur hidup. Aduh. Gimana ini?
Oh iya, barusan ada yang mau lewat di bawah celanaku kan. Ayo, lewat sini. Kamu pikir cuma kamu punya uang buat bangun desa? Hah? Sugoshi itu ilmuwan terkenal dunia. Perusahaan teknologi berebut mau rekrut dia. Gaji bulanan miliaran. Kalau kamu nggak mau bangun desa, Sugoshi yang bangun. Gitu ya. Shufeng suka dendam, nggak bantu keluarga kita. Kita nggak bisa kehilangan bantuan dari Zhang Xiao. Tentu saja Sugoshi itu karena Zhang Xiao orang desa Shu mau bikin resor pegunungan besar. Nanti mana mungkin nggak bangun infrastruktur. Siapa yang masih harap kamu? Kamu kaya, terus kenapa kuliah kamu nggak tamat, buta huruf, nggak punya reputasi baik, uang banyak buat apa? Apa gunanya? Kamu sendiri buta huruf. Cuma iri sama Sugoshi yang sukses dan terkenal ilmuwan jenius. Aduh kamu. Ya, betul. Penemuan saya memudahkan seluruh dunia. Semuanya jadi lebih mudah. Banyak perusahaan teknologi bersaing ingin saya bikin penemuan buat mereka. Saya bukan cuma ilmuwan kalian, saya juga dewa uang kalian, pembawa hoki. Benar. Benar. Sugoshi orang kaya dan berkuasa. Nanti kamu bongkar aib dia. Biar semua orang tahu. Muka jelek si penipu yang palsu itu. Sayalah Sugoshi asli. Saya mau lihat penipu hebatnya apa. Ode belum ditandatangani, kakak beradik Zhang belum transfer uang. Harus pura-pura sampai akhir, dapat uang dulu baru lanjut. Di rumahmu nggak ada cermin. Pasti kamu pernah kencing. Kenapa nggak ngaca pas kencing? Lihat diri sendiri dong. Cuma kodok di kolam. Kamu masih mau nyamar jadi aku? Siapa kodoknya masing-masing pasti tahu. Kamu cuma bisa bohong sebentar. Bisa nipu orang seumur hidup. Haha, kamu keras kepala kayak bebek mati. Dikenalin sama adikku Sugoshi, dia bohong atau enggak? Masa aku nggak tahu kamu itu kodok jari kaki Sugoshi aja. Kamu nggak nyampe. Iya, iya. Kalian bener-bener deh belum lihat peti, belum nangis. Sangat bodoh. Begitu. Tunggu aku telepon kepala Akademi Daxia. Tunggu dia datang, semua masalah akan jelas. Ayo, ayo, ayo. Pakai HP-ku saja. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa panggil kepala Akademi Daxia ke sini. Ayo telepon. Di desa terpencil ini, mustahil ada ilmuwan. Biar Shufeng malu besar. Zhang Xiao dan warga desa akan makin yakin aku ini tokoh palsu. Halo Kepala Akademi, saya terima tawaran Anda, tapi ada syarat. Saya perlu Anda datang ke desa Shu. Apa, sudah sampai? Oke, sampai jumpa sebentar lagi. Hahaha. Ini lelucon. Paling lucu hari ini. Katanya dia sudah di pintu desa. Sebentar lagi dia datang. Kepala Akademisya benar-benar datang. Masa iya? Jangan-jangan benar. Sudah cukup. Karena Zhang Xiao masalah ini aku nggak akan perpanjang. Aduh, Sugoshi benar-benar besar hati. Hahaha. Memang pantas jadi akademisi hebat. Hahaha. Mau kemana kamu? Maksud kamu apa? Kepala Akademi Daxia, sebentar lagi tiba. Apa Sugoshi tak mau bertemu dulu? Kurang ajar, dia sudah baik hati, sudah maafkan kamu. Kamu masih nggak tahu diri. Sugoshi jangan-jangan takut. Setelah ketahuan dipukuli warga desa, makanya mau kabur. Kamu fitnah aku lagi ya? Aku cuma mau ke toilet saja. Bukankah kalian sudah keluarkan dia dari silsilah keluarga? Kenapa masih biarkan dia di tanah keluarga Shu? Cepat usir dia. Kontrak pembangunan kalian masih mau atau tidak? Semua orang lempar Shufeng keluar. Jangan biarkan dia merusak hal baik di desa kita. Benar, sampah. Harusnya di tempat sampah. Ayo. Kalau kamu nggak sabar bongkar aku usir kamu dulu. Toh kamu kaya juga. Nggak bakal bikin desa Shu jadi lebih baik. Tinggalin penipu kayak kamu. Apa gunanya? Ya, kamu kaya tapi tetap aja penipu nggak layak. Orang jahat panjang umur. Lempar dia keluar. Nggak ada lagi yang ganggu proyek pembangunan kita. Biar kau sombong, biar kau angkuh. Punya uang sedikit apa hebatnya? Tetap saja seperti anjing liar. Haha. Foto wajah jeleknya nanti upload ke internet. Biar semua orang lihat anjing liar ini. Hahaha. Berani sekali. Saya mau lihat. Siapa berani ganggu Sugoshi? Ahahaha. Sugoshi
Anda tidak apa-apa, kan? Direktur Syah, saya baik-baik saja, terima kasih. Kami datang terlambat. Maaf, Anda jadi korban. Anda itu harta nasional Daxia. Tak boleh tersinggung sedikit pun. Saya bantu Anda, biar saya ajari warga nakal ini. Tunggu sebentar. Kalian berani menyerang pahlawan negara? Itu pengkhianatan besar. Siapa dalangnya? Ayo maju ke depan. Shufeng, ternyata benar orang penting. Habis kita, habis mungkin lebih baik ngaku salah. Kami salah, kami salah. Tolong ampuni kami. Akademi Daxia, bahkan Raja Daxia, pada Shufeng, tokoh nasional, semua bersikap hormat, sangat menghormati. Kalian berani menyerangnya. Benar-benar nekat. Jika Shufeng sampai terjadi masalah keluarga Shu di desa ini, akan kena akibatnya? Kami salah. Kami tidak tahu siapa dia. Salah. Maafkan kami. Tolong ampuni, tolong ampuni. Lepaskan kami. Shufeng, ternyata kamu sukses. Kamu. Kenapa nggak bilang dari awal, hey, nanti ingat bantu paman kedua ya. Paman kedua di dunia ini? Mana mungkin ada orang setidak tahu malu seperti kamu? Mustahil. Dia bukan pahlawan negara besar Syah, kepala Akademi Sains. Mana mungkin percaya omongan orang buta huruf. Lagi pula daerah terpencil seperti ini, mana mungkin bisa lahirkan pahlawan negara dan kepala akademi, kepala sesungguhnya. Mana mungkin mau datang ke sini. Lagi pula, kalau dia memang pahlawan negara, pasti sudah tampil di TV. Kenapa tak ada yang pernah dengar? Benar juga. Itu karena Shufeng, pahlawan negara, fokus riset selama 8 tahun ini. Baru berhasil pecahkan teknologi fusi nuklir. Kalian akhir-akhir ini nggak nonton berita kan? Kalau nggak, gimana bisa nggak tahu prestasi Shufeng? Dia ingin balas budi ke warga, menikahi wanita yang dicintai, lalu kembali ke akademi untuk riset. Hari ini aku datang. Mau undang Shufeng, pimpin Akademi Sains Siap. Pimpin negara kita, capai puncak lebih tinggi. Shufeng punya bakat luar biasa, prestasi luar biasa. Diberi 10 mobil mewah, 1 rumah mewah di pusat ibu kota. Diminta jadi kepala kehormatan Akademi Sains. Jabatan kepala kehormatan ini hadiah dari pemimpin negara Syah. Untuk Shufeng masuk akademi, semua hadiah ini. Ini apa dia benar? Dianugerahi langsung oleh pemimpin negara Syah, dapat gelar kehormatan. Rolls-Royce kunci mobil ada lambang khusus, benar-benar asli. Ini rumah sertifikatnya. Tak mungkin palsu. Di sini stempel merah di kontrak. Sangat jelas. Kelihatannya dia benar-benar kepala Akademi Sains Syah. Memang benar. Hari ini yang menyakiti Shugoshi, tak satu pun akan aku lepaskan. Sebelumnya, aku penguasa Daxia untuk desa Shu bangun banyak fasilitas itu demi memenuhi permintaan Shugoshi balas budi pada warga. Tapi kalian berani perlakukan dia seperti ini. Aku pasti akan minta penguasa tarik semua investasi, biar kalian rasakan akibatnya sendiri. Aduh, gimana ini? Habis semua uang kita hilang. Ini semua salah Zhang Weihao si brengsek. Dia yang menipu kita. Aku sudah bilang dari dulu. Shufeng anak baik. Lempar mereka sampai mati. Ini semua salah kalian. Kalian masih punya muka. Tetap di sini ya. Lempar mereka sampai mati. Lempar dia sampai mati, lempar dia sampai mati, lempar dia sampai mati, lempar dia sampai mati, lempar dia sampai mati. Saya harap kalian paham pelajaran hari ini. Di dunia ini, meremehkan orang itu salah. Orang baik selalu ditindas. Itu lebih salah lagi. Sudah habis. Semuanya sudah habis. Sudah dibilang jangan gampang percaya orang luar. Semua salah kamu. Kamu bilang ikut Zhang Shao pasti benar. Aku percaya kamu preman seperti kamu. Dukun bau. Berani nipu gua? Kenapa kalian pukul gua?
Salah gua apa? Kalian nggak mau jadi sukses? Pulang dengan bangga? Hah? Cuma gua nggak seberuntung dia. Gua nggak lulus kuliah. Salah gua apa? Kamu salah. Gue kasih tahu. Apa beda kita? Sekarang gue bisa bikin keluarga bangga karena gue belajar keras 10 tahun. Karena gue berjuang terus. Karena darah ayah gue, air mata Tang Wei, dan tekanan diri gue. Kamu? Apa usaha kamu? Kenapa cuma omonganmu yang dihargai? Bisa pura-pura kerja keras kayak aku. Kamu bilang ke aku, apa hakmu? Sialan. Kamu tahu berapa banyak uang aku rugi? Semua uang buat adikku. Aku invest ke pesanan itu. Kamu bikin aku bermasalah sama Shufeng. Pesanan hilang. Aku mau bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Dukun busuk. Jangan pukul lagi. Nanti mati kalau dipukul terus. Mati pun belum cukup buat hilangin dendamku. Aku minta ayahku invest semua tabungan ke pesanan itu. Aku pukul sampai mati, tabungan puluhan tahun. Tabungan buat mati. Kamu gantiin tabungan aku. Bawa dia keluar. Dukun busuk. Kamu bohongin aku. Bohongin aku. Keponakan baik. Tante tolonglah. Keluarga kami benar-benar sudah habiskan semua harta buat pesanan itu. Kalau pesanan itu hilang, seluruh keluarga kami akan tidur di jalan. Setidaknya paman dan tante juga lihat kamu tumbuh besar. Tolonglah selamatkan kami. Jangan batalkan pesanan itu. Bisa nggak? Aku mohon padamu. Bisa. Terima kasih Shugoshi. Tapi, dulu ayahku dan keluarga Tang Wei pernah sujud memohon pada kalian. Sekarang kalian juga harus sujud padaku. Menyuruhku sujud pada wanita lu mimpi. Kalau begitu tunggu saja perusahaan bangkrut. Bangkrut. Vivi, ayo kita pergi. Aku mau. Aku bersujud. Berlutut, jangan bengong. Mau uangnya atau tidak? Sudahlah. Lelaki sejati bisa menahan diri. Uang tetap penting. Maaf. Tidak dengar. Maaf. Maaf. Tidak dengar. Maaf. Maaf. Tidak dengar. Kalian dengar tidak? Tidak dengar, tidak dengar. Tidak dengar, tidak dengar. Tidak dengar. Maaf, kami salah. Maaf. Maaf. Xiaofeng. Sudahlah. Sudah lewat. Cukup. Baik. Karena mereka satu keluarga, silakan bangun. Terima kasih Shugoshi. Terima kasih, Shugoshi. Terima kasih, Shugoshi. Budi baikmu besar sekali. Kami takkan lupa. Wah, Xiaofeng. Kamu berdiri lama banget. Mau duduk di sini? Bagaimanapun juga, kamu kebanggaan desa kita. Kamu kebanggaan desa kita. Saya nggak berani. Paman kedua. Ya? Barusan kamu bilang sendiri, sudah hapus nama saya dari silsilah keluarga. Tidak, tidak. Sekarang saya sudah bukan orang desa Shu lagi. Aduh, Xiaofeng salah paham. Semua cuma salah paham. Kamu itu kebanggaan desa kita. Benar. Siapa berani hapus namamu? Siapa berani hapus namamu? Kalau ada yang berani hapus. Aku paman kedua. Aku yang pertama tidak setuju ya. Paman kedua, sekarang aku bukan orang desa Shu lagi, juga bukan keluarga Shu. Bukan, Jadi kalian barusan bicara cuma omong kosong. yaitu kakak. Aduh. Kakak, tolong bantu aku. Bicaralah baik-baik dengan Xiaofeng. Katakan sesuatu yang baik ya. Kita ini satu keluarga. Kita punya hubungan darah. Selain itu, tulang patah pun masih ada uratnya. Jangan begini. Masa langsung putus gitu? Ini nggak benar. Nggak ada yang bisa dibicarakan. Kamu dan ayah, bagaimana perlakukan Xiaofeng, aku lihat sendiri. Aku sudah biasa disakiti. Tapi jangan biarkan Xiaofeng tersakiti lagi. Apa maksudmu bicara begitu? Omong kosong. Kalian semua memakan nasi dari keluarga Shu. Berarti kalian bagian keluarga Shu. Kalau sedikit tersakiti, kenapa? Xiaofeng, sekarang kamu sudah sukses. Mulai sekarang kakek akan bergantung padamu untuk pensiun.
Ikatan darah sudah putus. Mulai sekarang, hidup matimu bukan urusanku. Baiklah, anak durhaka. Bagaimanapun juga aku tetap kakekmu. Barusan itu kamu sendiri bilang dengan tegas, kamu tidak akan menyesal. Kamu, apapun yang terjadi, aku tetap kakekmu. Darah yang mengalir di tubuhmu, itu darah keluarga Shu. Kamu bilang putus, langsung putus. Kalau kamu menolak aku bakal pergi ke Akademi Daxia. Nangis, ribut, bahkan gantung diri. Aku mau semua orang di Daxia tahu kamu, seorang tokoh negara Daxia, adalah serigala tak tahu balas budi. Kamu, Kenapa kalian selalu tekan orang jujur? Aku, Shujun, sudah sabar sama kalian seumur hidup. Hari ini anakku akan dukung aku. Aku nggak mau sabar lagi. Dasar anak durhaka. Kamu mau ngapain? Kamu mau melawan aturan. Ya kakak Xiaofeng. Kalian berdua makan beras keluarga Shu untuk tumbuh besar, seharusnya melayani keluarga Shu. Hah? Demi keuntungan kamu buang keluarga. Kamu sebagai orang tua Xiaofeng tidak memberi contoh yang baik. Yang paling pantas dihukum menurutku kamu. Aduh kakak, kakak jangan kakak. 3 pukulan pertama buat kamu. Licik, tak tahu malu, serigala berhati hitam. Aduh kakak, Serigala licik tak berhati. aduh kakak, ampuni aku kakak. Aduh kakak, ampuni aku kakak. Aku nggak berani lagi. 3 pukulan terakhir ini untuk kamu. Preman bengal kampung. Paman Shu, aku salah, Paman Shu. 3 pukulan ini buat kalian. Macan bermuka 2 palsu. Xiaofeng, tongkat ini hukum keluarga. Juga aturan. Tapi kalau aturan ini nggak bisa lindungi orang baik. Kalau hukum keluarga cuma buat kejahatan. Hari ini, aku hapus hukum keluarga ini. Bikin aturan baru. Aduh Xiaofeng, jangan pergi ya. Pamanmu tahu salah kok. Baru sadar sekarang. Sudah terlambat kan? Aduh Xiaofeng, jangan berani pergi ya. Tolonglah selamatkan pamanmu. Sekarang cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku mau dapat lebih banyak uang. Pamanmu beli rumah. Pinjam uang dari rentenir. Rencananya jual tanah biar cepat dapat duit. Tapi malah Xiaofeng itu puluhan juta loh. Kalau pamanmu nggak bisa bayar, tangan bakal dipotong orang. Salah sendiri terima nasib. Kalau saja kamu nggak serakah banget, karena relokasi tanah, ditambah biaya jalan dan infrastruktur. Cukup buat hidupmu seumur hidup. Tak perlu khawatir makan dan pakaian, sayang sekali. Kamu bukan cuma mau ambil sawah ayahku, tapi juga mau ambil tanahku. Kalau hari ini aku benar-benar nggak punya status, bukankah aku bakal dibully habis-habisan sama kalian ya? aku tahu Xiaofeng, kamu nggak boleh pergi. Aku tahu semuanya. Aku salah. Xiaofeng, demi kita pernah tinggal di bawah satu atap karena hubungan itu, karena kita punya darah yang sama. Tolonglah selamatkan aku. Tolong aku sekali lagi Xiaofeng, aku mohon Xiaofeng. Aku bersujud padamu. Pamanmu ini bersujud padamu. Bersujud. Xiaofeng, kalau dulu bukan keluarga Shu menerima aku, mungkin kamu nggak akan ketemu ayahmu. Meskipun ayah memohon padamu, beri dia satu kesempatan. Terima kasih kakak. Oke. Hari ini, demi ayahku, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Semoga kamu ingat pelajaran hari ini. Jadilah orang baik. Kerja dengan benar. Baik, nanti aku pasti jadi orang baik. Jalani hidup dengan benar. Iya. Benar-benar rugi. Aku orang yang suka dendam. Tapi juga ingat kebaikan, kirim semua barang seserahan ke rumah Tang Wei. Siap. Ayah, Wei, mari pulang. Xiaofeng, jangan libatkan leluhur. Sekarang kamu sudah sukses, pulang dengan nama baik. Persembahkan dupa untuk leluhur ya. Ayah, aku tahu
leluhur semua di atas sana. Maafkan keturunan tak berbakti, Shufeng 8 tahun berpisah. Hari ini baru pulang. Ayah, terima kasih. Nak, kamu ngapain sih? Ayo bangun cepat. Ayah, 8 tahun lalu ayah bilang jangan kuliah. Tapi diam-diam ayah jual beras dan tanah buat bayar biaya kuliah. Padahal ayah sakit. Tetap mikirin aku. Terima kasih. Makasih udah nggak nyerahin aku. Anak bodoh, kamu cuma sama ayah. Kalau bukan kamu, siapa lagi ayah jaga? Ayo bangun. Ayah, sudah 10 tahun aku nggak hubungi bapak. Bapak marah sama aku nggak? Bapak nggak marah kok. Bapak beneran nggak marah. Bapak selalu percaya sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, Bapak percaya pasti ada alasan berat di baliknya. Kamu anak baik Bapak. Kalau Bapak nggak ngerti kamu, siapa lagi? Pak. Aku janji sama bapak, mulai hari ini aku nggak akan biarin bapak susah lagi. Dan nggak akan biarin warga desa remehin kita lagi. Bapak percaya. Cepatlah nak. Semoga di sisa umur Bapak, Bapak bisa lihat kalian bersatu lagi. Itu sudah cita-cita Bapak. Paman, Jangan panggil paman lagi. Pak. Iya. Wei, dulu meski keluarga kita paling miskin di desa, bahkan tak mampu bayar sekolah, tapi kamu tetap setia padaku. Tak pernah tinggalkan aku. Walau orang lain merendahkan, kamu tetap percaya padaku. Juga Paman Tang dan Bibi Tang, kalian khawatir aku tak bisa bahagiakan Wei, tapi tetap diam-diam bantu aku. Tanpa kalian, aku takkan jadi Shufeng hari ini. Wei, mulai hari ini, aku takkan tinggalkan kamu lagi. Di depan leluhur, aku janji padamu, selama sisa hidupku, aku Shufeng akan selalu bersamamu. Shufeng, Bagus sekali. Wei tidak menunggu sia-sia. Akhirnya bahagia setelah susah. Baik. Mari kita pilih hari baik. Tetapkan urusan ini. Nikahkan dua anak ini. Laksanakan saja. Oke. Selamat untuk Sugoshi. Akhirnya menikah. Selamat untuk Sugoshi. Akhirnya menikah. Terima kasih, Direktur. Tapi kenapa kalian datang ke desa Shu? Jogoshi, di momen bahagiamu ini, sebenarnya aku tak mau ganggu. Tapi ini darurat. Penguasa Daxia perintahkan kami harus segera kembangkan alat pemantik. Kalau tidak, dalam 50 tahun ke depan, Daxia kita akan tertekan sepenuhnya. Jogoshi, aku harap kamu segera ikut denganku pergi. Dengan cara tercepat, selesaikan riset alat pemantik. harus sekarang? Riset kali ini berapa lama? Tentang alat pemantik, sudah ada petunjuk. Lambat sekali, semua jadi lambat. Waktunya sangat mendesak. Waktunya belum pasti. Cepatnya mungkin sebulan. Kalau lama, bisa 10 tahun. Bahkan puluhan tahun pun mungkin. Direktur, baru saja aku janji akan menikah dengan Vivi dan hidup bersama. Sugoshi, negara dulu baru keluarga. Maaf, Direktur. Aku tak bisa janji. Fenggep, pergilah. Direktur benar. Negara dulu baru keluarga. Direktur benar. Negara dulu baru keluarga. Kami sudah menunggu 8 tahun. Tak masalah, tunggu sebentar lagi. Vivi. Mumpung semua ada di sini, bagaimana kalau kita selenggarakan pernikahan dua anak ini
lalu urus surat nikah. Jadi Xiaofeng bisa tenang. Vivi juga lega. Bagus sekali. Silakan pengantin baru. Salam pertama ke langit dan bumi. Salam kedua ke orang tua. Baik, sudah tunggu 8 tahun. Akhirnya tiba juga saat ini. Salam antar pasangan. Upacara selesai. Di surga ingin jadi burung sepasang. Di bumi ingin jadi cabang yang menyatu. Vivi, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Shufang. Ayah. Paman Tang, Tante Tang. Vivi, kali ini aku akan fokus riset, berusaha pulang lebih cepat. Xiaofeng, jaga kesehatan di luar sana. Jangan lupa kesehatanmu. Urusan rumah tak perlu kamu pikirkan. Shufeng, lihatlah. Kamu orang yang punya misi besar. Sekarang juga sudah menikah dengan Vivi. 8 tahun Vivi menunggu tidak sia-sia. Feng, tenang saja riset. Aku akan selalu menunggu di rumah. Ya, tunggu aku pulang. Pesawat Sugoshi sudah mendarat. Kita harus berangkat. Ayo pergi. Vivi, tunggu aku. Aku pasti kembali.